kalau mendengar transit planet yang lagi retrograd, apalagi kalau yang retrogradnya itu Pluto, pasti rasanya itu ngeri-ngeri sedap. Karena mungkin image Pluto itu dikenal sebagai planet akhir, ending, transformasi, destruktif, yang rasanya mungkin identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, dan sekarang ternyata transit Pluto itu sedang retrograd di Aquarius sampai bahkan nanti sempat mencapai Aquarius sampai tanggal 18 November 2024. Nah, eh, di video ini aku mau cerita sedikit soal energi transit Pluto retrograd, serta aku mau kasih satu teknik sederhana untuk survive, sederhana tapi powerful untuk survive dengan transit Pluto retrograd yang lagi berlangsung saat ini. Apa itu? Simak video ini ya guys. Jadi ketika Pluto lagi retrograd, mungkin teman-teman kalau yang peka itu mulai merasakan kayak nuansa seperti bakal ada perubahan kolektif yang besar. Seperti ada transisi dari sesuatu yang sudah familiar, yang kita kenal, ke transisi sesuatu yang baru, yang belum diketahui, dan rasanya heavy mungkin. Dan itu kan sudah jadi nature-nya manusia. Ketika ketemu dengan eh, sebuah perubahan, pasti ada naluri untuk merasa khawatir, merasa nggak aman. Nah, memang kan kalau bicara soal tema Pluto adalah bicara tentang melepaskan sesuatu yang lama, tentang mempersiapkan untuk masuknya sesuatu yang baru, juga bicara tentang melepaskan energi yang sudah tidak memberdayakan lagi. Nah, ketika Plutonya retrograd, artinya sama seperti transit planet lain yang retrograd, maka mengandung energi reflektif, rethinking, kita diminta rethinking, refill, reframe, pokoknya segala re-re-re itu ada di eh, energinya retrograd, diminta menyelami ke dalam. Oke, jadi aku punya satu teknik yang sederhana tapi powerful untuk mendukung perjalanan teman-teman menghadapi transit Pluto yang lagi retrograd sekarang, yaitu decluttering, decluttering atau bahasa Indonesianya beberes. Mungkin teman-teman nanya, gitu doang nih beberes gitu kan? Nggak ada teknik lain yang lebih mewah gitu daripada beberes atau decluttering yang lebih wow gitu? Nah, tapi jangan salah teman-teman. Kenapa decluttering? Jadi, buat sebagian orang, memang decluttering, beberes itu bukan hal yang mudah. Karena meminta kita buat memilah barang-barang yang kita miliki di kamar, di rumah. Dan habis memilah, kita kan harus melepaskan barang-barang yang sudah tidak dipakai tersebut, mengosongkan area kamar kita, area rumah kita. Sehingga kan artinya mengundang sesuatu yang baru untuk hadir gitu kan. Buat sebagian orang itu tuh nggak mudah karena jadi harus menimbang-nimbang gitu kan. Suara batin mereka kayak, aduh dulu barang ini tuh aku dapat dari pacar misalnya. Aduh, aku dulu dapat dari orang tuaku, aku dapat ini dari teman baikku. Tapi sebenarnya nggak dipakai gitu kan. Terus ada juga rasa kayak kalau aku masih butuh kapan-kapan gimana? Padahal kenyataannya udah 10 tahun barang itu dia simpan dengan alasan yang sama, tapi akhirnya nggak butuh-butuh tuh gitu kan. Padahal ketika barang itu diberesin, dijual, atau diberikan kepada orang lain yang beneran membutuhkan, maka kamu jadi mengalirkan energi yang tadinya mampet
di kamu gitu kan, dalam wujud barang yang tadi nggak kepake itu. Nah, that's why makanya dengan action decluttering alias beberes ini, kamu belajar untuk action letting go work gitu kan. Belajar melepaskan sesuatu yang sudah tidak bermanfaat lagi. Karena kan sebetulnya kalau kita lihat barang-barang yang menumpuk di rumah kita, di kamar kita, itu kan seperti perpanjangan dari apa yang terjadi di dalam pikiran kita yang mungkin carut-marut, ruwet, juga perpanjangan dari apa yang terjadi di dunia batin kita gitu kan. Sehingga kita kan jadi agak susah melihat lebih jernih segala sesuatunya karena semuanya berantakan. Nah, ketika kita mau mulai melakukan decluttering, kan kita mulai melakukan aksi memilah, membereskan, lalu memutuskan untuk mendonasikan barang yang sudah tidak dipakai, menata ulang kamar kita, rumah kita. Akhirnya kan kita mulai merasakan rumah kita, kamar kita itu jadi lebih spacey, lebih luas, lebih lapang. Terus eh, sesuatu yang tadinya nggak masuk, yang nggak masuk, akhirnya bisa masuk. Terus juga energi kita yang rasanya tadi mampet, mungkin jadi lebih mengalir, inspirasi baru mulai berdatangan, yang akhirnya kan misi transformasinya Pluto itu terlaksana. Jadi kan penghancuran, penghilangan, pemilahan, akhirnya eh, transformasi, lalu datanglah sesuatu yang baru, bisa berbentuk mungkin rezeki yang baru, karir yang baru, jalan hidup yang baru, atau yang tadinya teman-teman gak lihat, akhirnya jadi terlihat setelah teman-teman melakukan tindakan sederhana ini, gitu kan, decluttering tadi. Nah, caranya gimana? Eh, Teman-teman itu nggak mesti yang memaksakan diri sampai harus membersihkan seluruh isi kamar maupun isi rumahnya teman-teman ketika decluttering. Teman-teman tetap perlu meninjau diri teman-teman, nyamannya melakukan decluttering sampai sejauh apa. Kalau memang teman-teman nyamannya hanya membereskan area kamar atau area meja teman-teman aja, belum ingin sampai ke seluruh rumah, nggak apa-apa, it's okay. Jadi teman-teman mulai ambil kantong kosong, lalu mulai cek daerah terdekatnya teman-teman, kamar, meja, mana yang mulai bisa diambil, atau sesimpel teman-teman mulai membuang sampah dari tempatnya teman-teman keluar pun itu sudah bagian dari decluttering. Kayak gitu teman-teman. Nah, eh, semoga teman-teman merasakan manfaat dari tindakan yang simple ini. Jadi nanti ketika misalnya teman-teman semakin terlatih otot-otot melepaskannya, otot-otot letting go-nya, niscaya ketika nanti teman-teman melakukan atau menemukan hal yang perlu dilepaskan lagi, teman-teman semakin mahir. Karena kan alurnya kehidupan kan pasti nggak jauh-jauh dari mendapatkan, menerima, melepaskan, lalu mendapatkan kembali hal yang baru gitu. Dan itulah yang mau kita pelajari dari energinya Pluto, termasuk transit Pluto yang lagi berlangsung saat ini. Tuh.